Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi dawil fadli wal karamat. Amma ba'd. Sahabat-sahabat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Kali ini saya akan mencoba memberikan keterangan tentang bagaimana kita menghadapi kehidupan di mana semakin hari bertambah maka semakin hari juga itu usia kita bertambah. Mungkin tahun kemarin kita berusia 28, tahun sekarang 29. Begitu juga seterusnya. Yang menjadi catatan dan sebuah pertanyaan bagi kita semua adalah semakin banyak tambah usia kita, apakah semakin banyak amal ibadah kita? Semakin bertambah usia, apakah semakin banyak penghasilan, pendapatan yang kita dapatkan, dalam tanda kutip pendapatan duniawi ataupun pendapatan ukhrawi? Maka orang yang paling beruntung adalah di mana orang yang semakin panjang usianya, semakin banyak ibadahnya, dan semakin sukses dunianya. Sedangkan orang yang tidak beruntung atau orang yang merugi adalah semakin banyak usianya ditambah usianya oleh Allah, tapi ibadahnya berkurang, ibadahnya lebih sedikit, dan kesuksesan duniawi begitu-begitu saja. Ini yang lantas menjadi koreksi kita sekaligus menjadi motivasi kita agar supaya ke depan kita menjadi lebih baik dan umur yang kita dapatkan karunia dari Allah kita gunakan sebaik-baiknya sehingga kita menjadi orang yang sukses di dunia juga sukses di akhirat. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, saya teringat ada satu makalah yang mengatakan bahwa usia tidak akan kembali. Umur yang kita gapai, umur yang kita dapat atas karunia Allah itu tidak akan kembali. Lam tarji al ayyam allati madat. Tidak akan pernah kembali satu masa di mana masa yang sudah terlewat. Sehingga penyesalan itu ada di belakang. Menyadari tentang waktu yang tak akan berulang. Sehingga membuat kita tidak ada pilihan lain, harus memanfaatkan waktu tersisa ini dengan sesuatu kegiatan yang bermanfaat. Bermanfaat di dunia, untuk kreasi kita di dunia, sebagai bekal kita di dunia karena kita hidup di dunia, dan yang paling penting adalah untuk bekal di akhirat nanti. Dan yang pasti usia kita terus berkurang, terkikis oleh pergantian waktu. Itu yang pasti. Oleh karena itu, di sisa usia kita yang Allah berikan kepada kita, yang Allah anugerahkan kepada kita, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan beramal soleh untuk akhirat kita sebagai bekal kita di akhirat nanti, dan beramal untuk kesuksesan kita di dunia. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, perihal apa yang menjadikan manusia itu baik dan perihal apa yang menjadikan manusia itu buruk?" Dalam arti lain, apa yang menyebabkan manusia itu terlihat nampak baik? Apa yang menyebabkan atau perihal apa yang menyebabkan manusia itu terlihat buruk? Suatu ketika Nabi ditanya begitu. Lantas apa jawab Nabi? Mendapat pertanyaan begitu dari sahabat, maka Rasulullah menjawab ketika ditanya, "Ayyun nas khairun?" Kata sahabat, "Wahai Rasulullah, manusia model apa atau manusia yang seperti apa yang dicap atau dicatat sebagai manusia khairun nas, manusia yang baik?" Lantas Rasulullah menjawab, "Man tala umruhu," siapapun
manusia yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, wa hasuna amalu, dan pekerjaannya baik, amalnya baik. Itu adalah orang yang baik. Jadi ketika ditanya oleh sahabat tentang siapa manusia yang dicatat sebagai manusia baik, maka Rasulullah menjawab adalah man tola umruhu, siapapun yang umurnya dipanjangkan oleh Allah, wa hasuna amalu, dan amalnya baik, pekerjaannya baik. Begitu ditanya sebaliknya oleh sahabat, fa ayyun nas syarrun, kata sahabat, lantas siapa manusia yang dikatakan atau berlabel orang yang jelek? Maka jawab Rasulullah, man tola umruhu wasa'a amalu. Kata Rasulullah, orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah dan pekerjaannya jelek, amalnya jelek. Sehingga di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa orang yang baik di mata Allah adalah orang yang umurnya panjang, amalnya baik. Sedangkan orang yang dianggap orang yang tidak baik oleh Allah adalah orang yang diberikan umur panjang oleh Allah, tapi amalnya jelek. Sehingga kita melanjutkan sahabat-sahabat untuk mendapatkan gelar semacam itu, ya harus kita berintrospeksi. Setelah kita berintrospeksi, maka akan timbul motivasi kita agar supaya kita menjadi orang yang baik. Baik di mata Allah, baik di mata manusia. Baik di mata Allah itu adalah ukhrawi, dan baik di mata manusia adalah duniawi. Teman-teman yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam salah satu karyanya mengatakan bahwa bertambahnya umur dan kebaikan menjadi barometer keimanan seseorang. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman akan terus bertambah kebaikannya seiring dengan bertambahnya umur. Beliau mengatakan, fal mu'min al-qa'im bi syurutil iman la yazdadu bituli umrihi illa khairan, wa man kana kadzalik fal hayatu khairun lahu minal maut. Imam Ibnu Rajab beliau mengatakan bahwa fal mukmin al-qaim, orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, yang menunaikan semua ketentuan-ketentuan iman, yang menjalankan ketentuan-ketentuan daripada arti iman, maka dia tidak akan bertambah dari panjangnya umur selain juga bertambah kebaikannya. Wa man kana kadzalik, dan siapa saja yang bisa seperti itu, mengerjakan hal yang semacam itu, fal hayatu khairun lahu minal maut, maka hidup di dunia ini lebih baik baginya daripada kematiannya. Kenapa? Karena dia tidak menyanyiakan usianya dengan beribadah kepada Allah, dengan menjalankan rutinitas yang menjadi bekal kita di dunia, juga bekal kita di akhirat. Teman-teman yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, ketika kita sudah berusaha, berupaya mengerjakan sesuatu yang terbaik yang kita miliki untuk bekal kita di dunia dan bekal kita di akhirat, maka yang paling akhir yang harus kita lakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW adalah doa. Berusaha sudah, berikhtiar sudah, yang terakhir adalah berdoa. Tujuannya apa? Agar supaya kita diberikan usia oleh Allah, diberikan karunia usia panjang oleh Allah, dan sampai saat ini masih kita bisa bernafas. Itu berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita sudah berupaya bagaimana kita bisa sukses di dunia dengan cara kita, dan kita bisa melaksanakan amalan-amalan yang menjadikan kita sukses di akhirat. Maka yang terakhir, kata Rasulullah, adalah berdoa. Sahabat-sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, lantas apa doa yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita sebagai umatnya agar supaya kehidupan kita bermanfaat di dunia dan kehidupan kita bermanfaat di akhirat? Allahumma ij'al al-hayata, ya Allah, jadikanlah hidupku
ziyadatan li, menjadi suatu tambahan li bagiku, fi kulli khairin, dalam semua kebaikan. Wal mauta, dan jadikanlah kematianku, rohatan li, menjadi satu pemberhentian, satu peristirahatan li kepadaku, min kulli syarrin, dari setiap kejelekan. Ini adalah doa yang diberikan oleh Rasulullah untuk umatnya kita, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk kita panjatkan doa ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan kebaikan akan menyertai kehidupan kita, usia panjang kita yang Allah berikan kepada kita menjadi lebih baik dan kita jalani dengan penuh kebaikan. Maka doa ini yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan pemaparan ini kita bisa menjadikan ini sebagai petunjuk kita, sekaligus menjadi motivasi kita bagaimana kita menjalankan hidup kita, menjalankan usia yang diberikan oleh Allah, karena waktu tidak akan terulang. Dengan bijak kita kerjakan. Tentunya harapan kita adalah bagaimana kita menjadi orang sukses di dunia dan bagaimana kita menjadi orang sukses di akhirat. Mudah-mudahan semua doa-doa kita dikabul oleh Allah, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga terus dapat beribadah kepada Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.